Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah siapa? Kita jumpa lagi dalam opini siapa. Kali ini akan kita perbincangkan, yang akan kita bahas adalah suatu fenomena yang sejak beberapa tahun terakhir ini begitu marak di dalam masyarakat, di mana banyak orang mengungkapkan isi hatinya dengan berbagai macam ujaran, baik itu yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif di media sosial. Salah satu yang akan menjadi bahasan kita adalah ujaran-ujaran yang sifatnya adalah nyinyir, ya. Nyinyir merupakan suatu istilah dalam bahasa Indonesia di mana orang mengungkapkan isi hatinya baik melalui lisan maupun tulisan di media sosial dengan nada menyindir yang sifatnya mungkin mengkritik, ya, menyindir tapi mungkin caranya berlebihan, gitu ya. Banyak sekali akan kita temui di berbagai media sosial ujaran-ujaran yang bersifat nyinyir ini. Biasanya di nyinyir itu memang dilakukan dengan maksud untuk merendahkan orang lain atau ingin menjatuhkan mental orang lain atau mengomentari sesuatu hal, tetapi dengan cara yang sarkas, ya, cara yang kasar, ya. Biasanya bisa berupa sindiran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya, kita lihat, ya, ada orang kita lihat berpakaian bagus, gitu, ya. Terus kemudian sehari-harinya kita tahu bahwa yang bersangkutan itu biasa-biasa saja, ya. Artinya tidak terlalu terlalu perlenting, tidak terlalu rapi, tidak terlalu mewah, gitu. Tapi tiba-tiba saja dia berpenampilan sangat necis, gitu. Lalu kemudian tanpa sengaja kita pun terdorong untuk memberikan komentar terhadap penampilan barunya itu. Kita katakanlah, tumben bajunya bagus banget, gitu. Biasanya bajunya sih nggak kayak gitu, ya. Tumben hari ini bagus banget. Tapi kok jadi curiga saya itu, baju dapat dari mana tuh? Gajinya apa cukup untuk beli baju yang seperti itu? Pasti itu mahal, gitu. Nah, komentar ini ditujukan kepada seseorang yang berpenampilan berbeda dari biasanya, yang mungkin jadi lebih bagus, lebih perlente, lebih rapi, lebih necis, gitu. Kemudian terdoronglah kita untuk memberikan komentar semacam tadi, gitu. Atau bisa juga kita menyindir orang lain. Lulus juga kamu, ya, padahal kamu yang saya tahu tuh nilainya biasa-biasa aja, kok bisa sih kamu nilainya nilai akhirnya dinyatakan cum laude, gitu. Pasti ada sesuatu nih, mungkin kamu kenal dengan dosennya, atau mungkin kamu anaknya dosen, atau mungkin anaknya rektor atau siapalah, gitu, sehingga kok nilai kamu jadi segitu bagus dan kamu bisa jadi mendapat cum laude, gitu, ya. Nah, bagi orang yang mendengar tentu saja ujaran seperti ini ya sangat mengganggu, ya, mengganggu perasaan orang, sehingga kadang-kadang orang itu terdorong untuk kemudian membalas sindiran tersebut, ya. Yang pada akhirnya antara kedua belah pihak itu terjadi saling berbalas, ya, karena diawali dengan nyinyir, mengomentari sesuatu hal, lalu yang merasa disindir itu kurang bisa menerima, lalu kemudian pun mungkin terdorong untuk jadi emosional, gitu. Kadang-kadang juga nyinyiran itu belum tentu sih bermaksud jahat, bisa juga karena untuk ada niat dia untuk katakanlah mengkritik dalam rangka memperbaiki. Tapi yang kita tahu bahwa kritik dengan nyinyir itu kan beda, ya. Kalau kritik itu biasanya kan ditujukan kepada suatu kinerja, suatu prestasi, ya, dan kemudian tertuju kepada hal-hal yang mungkin masih perlu dibenahi dari prestasi tersebut, dengan tujuan tentu supaya next time-nya pada masa berikutnya orang tersebut yang tadi dianggap sudah berprestasi akan makin meningkatkan prestasinya, ya. Mungkin saja dalam kritikan itu akan dijadikan
diberikan suatu saran, suatu solusi, sebaiknya jangan begini tapi begitu, mungkin kalau kamu lakukan seperti itu sesuai dengan saran saya, hasilnya akan lebih baik lagi. Walaupun pada dasarnya itu mencerminkan bahwa dia tidak terlalu setuju dengan apa yang dilakukan orang tersebut, tapi dia mengakui bahwa itu sudah bagus gitu. Cuma harus ada perbaikan, harus ada penyempurnaan, dan penyempurnaan itu menurut yang memberikan kritik adalah seperti yang dia maksud gitu ya. Jadi dengan demikian, kalau kritik itu adalah sesuatu hal yang sifatnya konstruktif, sifatnya membangun, sifatnya memberikan saran untuk kemajuan gitu. Sementara kalau yang nyinyir itu biasanya tidak lain tujuannya adalah supaya membuat orang lain yang dinyinyiri tersebut menjadi merasa down, merasa rendah diri ya. Mungkin saja dia nantinya akan tersinggung karena diberikan nyinyiran seperti itu gitu ya. Orang menyampaikan nyinyiran itu pastinya punya banyak maksud, belum tentu satu tujuan saja, belum tentu seragam, bisa macam-macam tujuannya. Misalnya saja yang pertama adalah karena iri atau cemburu terhadap sesuatu hal yang diperoleh oleh orang lain, baik itu prestasi maupun suatu hal yang dia sendiri tidak dapat tapi orang yang lain mendapatkan, sehingga ada rasa iri di situ ya. Maka kemudian pun terdorong dia untuk memberikan komen, sadar atau tidak sadar bahwa komennya itu belum tentu bisa diterima oleh orang-orang yang dia komentari tadi ya. Misalnya pantas saja dia bisa diterima menjadi pegawai negeri, nah, omnya kan pejabat di kantor tersebut gitu ya. Jadi seolah-olah dikaitkan prestasi seseorang yang berhasil lolos ujian diterima oleh satu kantor itu dengan adanya orang dalam ya, orang dalam yang membantu, padahal kan belum tentu, bisa ya bisa enggak, bisa ya juga sih ya. Banyak juga sih memang kasus yang orang bisa masuk menjadi suatu karyawan di suatu kantor karena memang dorongan atau bantuan dari pihak-pihak yang ada di dalam kantor tersebut, itu bisa kayak gitu. Tapi kan belum tentu juga seperti itu, bisa juga karena mungkin memang dia murni, memang dia mampu, memang dia kompeten ya, dia bisa melalui semua ujian-ujian ya kan. Pastinya kan ujian paling tidak kan 3 lapis ya. Pertama ujian administrasi, menseleksi apakah para pelamar terhadap suatu loker itu memang memenuhi kriteria kebutuhan dari kantor tersebut, baik dilihat dari segi ilmu maupun dari segi pengalaman maupun dari segi pengetahuan dan lain sebagainya. Secara administratif dilihat atau diseleksi dulu tuh ya, apakah orang ini memang memenuhi syarat. Kan kalau misalnya yang melamar itu cuma lulusan SMA, sementara yang dibutuhkan adalah sarjana kesehatan, sarjana psikologi, sarjana komunikasi, tentu saja yang melamar dengan ijazah SMA atau ijazah yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tentu akan tertolak ya. Itu satu lapisan pertama. Lapisan kedua kan biasanya orang menerima karyawan baru itu karena ada tes tertulis ya, ada serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dalam ujian tertulis oleh para pelamar gitu ya. Di sini kalau memang orang itu kredibel, orang itu mampu, orang itu kompeten, dia akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik gitu ya. Yang ketiga baru biasanya dilakukan setelah lulus saringan pertama dan kedua itu yaitu lapisan ketiga berupa wawancara ya. Ketika orang berhasil menjadi karyawan di suatu kantor ya, maka biasanya ada pihak-pihak yang kemudian menjadi kurang menyukai itu, mungkin dia iri atau mungkin dia cemburu, maka keluarlah yang tadi saya sebutkan, nyinyiran yang berupa pantas aja dia bisa lolos ya. Di dalamnya kan ada omnya, ada bapaknya sendiri, atau ada siapalah orang-orang dalam yang punya kuasa gitu. Kembali lagi, mungkin mereka memang berperan terhadap lulusan si pelamar, atau mungkin juga memang si pelamar memang kredibel, kita belum tahu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau nyinyir kan nggak perlu tahu apa masalahnya, yang jelas dia kesel aja melihat orang lain gitu ya. Artinya dia mungkin SMS ya, sebel melihat orang lain senang gitu ya, orang lain yang berprestasi dia yang kemudian menjadi sakit hati, kemudian menjadi nyinyir. Yang kedua biasanya orang itu memang perilaku nyinyir itu karena memang dia terbiasa untuk berpikir negatif ya.
Kan ada orang yang senantiasa melihat sesuatu masalah itu bukan dari sisi baiknya, bukan dari segi positifnya, tapi dari segi buruknya, dari sisi negatifnya. Sehingga dengan demikian, ketika dia melihat suatu permasalahan, ketika dia melihat suatu peristiwa, suatu fenomena, maka kemudian dia akan mengomentari. Itu karena kebiasaannya adalah berpikir negatif, maka tentu saja komentarnya menjadi negatif juga ya. Wah, kalau di sinilah akan keluar nyinyiran-nyinyiran yang kemudian mungkin belum tentu sesuai dengan realitas gitu. Misalnya saja katakanlah orang melihat seseorang itu bisa sering pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri ya. Pastilah kemudian ada omongan yang kurang menyenangkan, kurang enak didengar gitu. Pantas aja dia bisa keliling-keliling gitu kan, karena orang tuanya kaya, atau mungkin karena dia pejabat, maka dia bisa menentukan kehendak kemana ya, kapan gitu, dia bisa keliling-keliling dunia gitu. Pasti biaya negara tuh gitu kan. Kan belum tentu juga ya, belum tentu juga. Kalau pejabat yang mungkin di dalam rangka dinas, dia kemudian pergi ke luar negeri, atau mungkin juga ada kemungkinan juga ya bahwa memang dia pergi itu tidak dalam rangka dinas, tapi memang gak hanya traveling saja gitu. Yang jelas di sini ada kebiasaan orang untuk melihat dari sisi negatifnya terhadap satu fenomena. Ketika satu gejala dia lihat, dia cenderung untuk memberikan komentar yang sifatnya negatif ya. Pasti di sini nggak ada yang namanya saran atau apa, yang jelas dia hanya meluapkan perasaan ketidaksenangannya, perasaan tidak cocok ya terhadap perilaku yang dia itu, lalu kemudian dia akan mengeluarkan suatu statement, suatu komentar yang sifatnya merupakan perwakilan, cerminan dari cara dia berpikir yang senantiasa negatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang orang itu nyinyir, terdorong oleh karena perasaan dia merasa lebih baik dari orang yang dia komentari. Kenapa dia yang harus terpilih menjadi pejabat ya? Kenapa harus Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden? Memang nggak ada yang lain kan? Di Indonesia ini banyak sekali profesor, banyak sekali doktor, banyak sekali orang-orang mumpuni, banyak orang terkenal yang sudah berpengalaman, yang sudah senior, yang sudah makan asam garamnya kehidupan perpolitikan. Kok anak baru umur 37 sekian sudah terpilih gitu ya? Atau saya sendiri ini udah melanglang buana, saya punya gelar itu ada bukan hanya satu, S1, S2, S3, mungkin dengan berbagai macam sertifikat. Saya sudah berpengalaman ke luar negeri dan sebagainya. Saya pastinya udah lebih berpengalaman ketimbang anak tersebut gitu ya. Ini kan juga karena apa? Karena merasa kita bahwa kita itu memiliki prestasi lebih baik ya, daripada orang lain ya. Katakanlah misalnya seorang profesor yang mengatakan bahwa anak saya itu baru pendidikan luar negeri ya, sementara kalau yang di sana itu ijazahnya katanya tidak jelas dan sebagainya. Pastinya harusnya kemungkinannya secara implisit dia ingin mengatakan bahwa anaknya itu lebih baik daripada orang yang dia nyinyiri gitu. Jadi ada rasa jumawa, ada rasa takabur, ada rasa bahwa dia maupun keluarganya itu lebih baik daripada orang yang dia komentari gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa juga nyinyir itu karena apa ya? Karena ingin perhatian atau ingin validasi, ingin ada pembenaran terhadap apa yang dia lakukan gitu ya. Atau dia ingin menarik perhatian orang sehingga orang lain itu terdorong ya untuk menyetujui apa yang menjadi pendapatnya ya. Katakanlah misalnya ini adalah anak sekarang suka aneh-aneh aja deh ya. Padahal orang tuanya kaya juga enggak, berpendidikan juga enggak, tapi kok dia bisa-bisanya itu kelihatannya memiliki penampilan mewah, punya kendaraan, punya mobil, punya rumah bagus. Dari mana itu? Jangan-jangan ada tuyul yang dia pelihara, jangan-jangan dia jadi
melakukan pesugihan dan sebagainya. Jadi ada sesuatu untuk membenarkan fenomena yang dia lihat. Ada orang kaya padahal orang tuanya bukan orang kaya, ya orang memiliki macam-macam padahal dia bukan keturunan orang yang berada, lalu kemudian dihubungkan mungkin dia itu kayaknya karena pesugihan gitu ya. Jadi dia seolah-olah ingin membenarkan pendapat dia tentang kayanya orang lain itu adalah karena apa? Karena hal tertentu yang sifatnya gaib, ya, kayak tadi pesugihan gitu ya. Jadi dia ingin mencari perhatian orang bahwa kekayaan seseorang itu sebenarnya bisa didapat dengan cara macam-macam, termasuk juga dengan cara yang gaib, dengan cara klinik ya. Padahal realitasnya menurut dia orang itu bukan keturunan orang kaya gitu ya. Memang mungkin orang itu sendiri dulu kakek moyang itu adalah orang kaya raya yang hartanya tidak habis 7 turunan, tapi kan dia kan keturunan ke-8, jadi dia udah kehabisan gitu, udah nggak kebagian lagi. Maka kalau sekarang di kaya raya itu pasti ada sesuatu hal yang lain gitu. Nah, jadi seolah-olah dia ingin memvalidasi bahwa pendapatnya orang kaya tadi, pertama nenek moyangnya memang kaya tapi dia udah nggak kebagian, yang kedua bahwa kayanya itu adalah karena sesuatu yang sifatnya wajar gitu ya. Jadi ini nyinyir yang disebabkan oleh hal keempat, yaitu ingin perhatian atau ingin mendapatkan validasi atas pendapatnya. Yang berikutnya mungkin juga orang itu nyinyir karena dia merasa kurang percaya diri gitu. Misalnya ya, orang suka nyinyir karena dia merasa insecure, merasa kurang nyaman terhadap dirinya sendiri, nggak pede gitu. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak pede karena kekurangan yang dia miliki. Tapi dia justru melimpahkan ketidakpedean ataupun rasa mindernya itu karena orang lain ya. Maka orang lain yang jadi sasaran ya. Saya sih nggak kayak gitu deh, saya mah orangnya biasa-biasa aja gitu. Nggak berani saya tampil begini dan begitu. Karena apa? Karena saya nggak maulah menyombongkan diri, nggak maulah saya takabur, nanti dilihatnya saya sebagai orang sombong gitu. Maka tidak kayak dia kan memang orangnya walaupun nggak pinter-pinter amat tapi berani ngomong, walaupun dia katakan kadang-kadang omongannya yang nggak tentu benar, belum tentu benar gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa sebenarnya dia kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri, tapi dia untuk menutupi itu ya dia katakan bahwa dia sengaja bersikap seperti itu. Yang kedua bahwa orang lain yang dia lihat lebih tampil lebih baik dari dia, ya dia komentari bahwa saya pun sebenarnya bisa seperti itu, cuma saya nggak mau menonjolkan diri sendiri. Padahal kalau orang lain yang dilihat itu tadi adalah orang biasa-biasa aja, kagak pinter nggak apa ya. Jadi dia sok berani aja, sok tampil hebat aja, sok pede aja. Intinya kan dia sendiri yang nggak pede, tapi dia nyalain orang lain yang lebih pede ya. Dia bilang orang lain itu berusaha untuk untuk tampil bagus, tampil hebat, walaupun sebenarnya tidak memenuhi syarat. Sementara dia sendiri yang memenuhi syarat ya dianggap memang sengaja bersikap demikian gitu ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang bersikap nyinyir terhadap orang lain itu didorong oleh berbagai macam sebab, dilatar belakangi oleh berbagai macam motivasi yang kemudian mempengaruhi cara dia berujar. Ingat ya, kadang-kadang orang melakukan sesuatu, berpikir tentang sesuatu atau bicara tentang sesuatu kan sangat dipengaruhi oleh apa yang menjadi mindset dia, logika berpikir dia seperti apa, kemudian dia merasa itu adalah sesuatu yang benar, maka kemudian dia akan keluar menjadi ujaran-ujaran ya, tanpa sengaja ataupun tidak disengaja akan keluar yang menjadi cerminan dari isi kepalanya itu gitu ya. Mindset akan mempengaruhi berkomunikasi, cara berkomunikasi orang ya. Makanya kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya orang kalau banyak ngomong itu isinya nggak ada gitu intinya ya. Itu kan belum tentu juga benar. Ada juga orang yang memang banyak ngomong tapi memang dia ngomongannya berisi gitu ya. Memang ada backgroundnya, ada modalnya gitu, dia berpikir seperti itu, dia bicara seperti itu ya. Lalu kemudian biasanya kalau orang-orang yang sudah berpikir sesuatu kemudian berkomunikasi dengan cara yang bagaimana, itu akan mewujud lagi di dalam bentuk perilakunya ya.
perilakunya dalam arti menjadi kebiasaan dia itu untuk senantiasa mengomentari orang, iseng aja bawaannya untuk enggak apa namanya senang melihat orang lain ya. Selalu ada saja yang dia komentari ya. Ya misalnya karena apa? Karena dia ada atau besar di dalam suatu lingkungan yang mungkin memiliki apa karakter yang sama, memiliki sifat yang sama. Di lingkungan orang yang suka nyinyir, seorang anak akan tumbuh menjadi nyinyir juga, karena dia akan melihat bahwa hal itu sesuatu hal yang biasa, sehingga merendahkan orang lain bagi dia adalah sesuatu yang memang biasa karena terdorong oleh lingkungannya. Kan kita tahu bahwa lingkungan juga memberi pengaruh kepada kita, cara berpikir kita, cara berkomunikasi kita, cara berperilaku kita juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan baik dari sejak kecil, lingkungannya baik, maka insya Allah seorang anak akan tumbuh menjadi seorang yang memang berperilaku baik juga, bertutur kata sopan juga gitu kan. Itu kan yang jadi budaya ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam lingkungan yang biasa katakanlah orang suka ngata-ngatain orang sembarangan, orang yang suka nyinyir, orang yang suka merendahkan orang lain, orang yang suka ribut satu sama lain, ya kemungkinan besar anak itu juga akan terbawa, dia tumbuh menjadi orang yang terbiasa sesuai dengan lingkungannya gitu. Kalau ibarat pepatah mengatakan bahwa ada buah selalu jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau bisa juga kita mengatakan bahwa buah itu jatuh sepohon-pohonnya gitu ya. Artinya copy paste banget dengan apa yang jadi lingkungan nyinyir, jadi juga jadi ikut nyinyir karena lingkungan toksik kepada dia. Ya lingkungannya bersifat toksik kepada dia sehingga dia pun menjadi termotivasi ya dengan lingkungan toksik tersebut gitu. Oke, itu yang ke-6. Ada yang ke-7 juga nih. Ternyata banyak ya orang yang menjadi nyinyir itu karena banyak sebab ya. Yang berikutnya ini adalah ada orang yang memang udah kebiasaan aja sih. Dia nggak maksud menjelekkan. Dia juga belum tentu hidup di lingkungan yang toksik. Belum tentu juga dia dipengaruhi orang lain. Belum tentu dia juga punya rasa iri. Belum tentu juga dia berniat untuk mengkoreksi dalam rangka perbaikan pada orang, belum tentu ya, iseng aja gitu. Ada orang yang karena kebiasaannya ya, tanpa maksud buruk sebenarnya, tapi dia kebiasaan untuk nyeletuk gitu. Nyeletuk terhadap suatu kejadian, suatu fenomena yang dia lihat, lalu kemudian dia memberi komentar walaupun bagi dia itu iseng-iseng aja, dia nggak bermaksud buruk, tapi itu apa yang disampaikan itu kadang-kadang kurang nyaman didengar oleh orang lain. Misalnya itu katanya dia itu anak orang kaya, penampilan kok begitu amat sih, nggak sesuai banget gitu ya. Itu cewek cantik tapi kok bajunya kayak gitu, gimana sih? Katanya muslimah tapi kok nggak mau pakai jilbab ya. Padahal kan jilbab itu adalah sesuatu yang wajib ya, berarti imannya itu belum kuat, berarti dia itu imannya hanya sebagai pura-pura dan sebagainya gitu ya. Ya istilahnya orang ini memang kebiasaan untuk ngeritik orang lain, ada aja yang dilihat itu, ada saja yang dilihat itu kemudian dia komentari, dan sifatnya komentar itu bagi yang diberikan komentar yang nggak enak didengar gitu ya. Nyinyir ini kalau kita lihat dari ilmu psikologi atau ilmu jiwa, sebenarnya macam-macam juga sih penyebabnya, seperti yang tadi saya katakan ada 7 macam tadi. Tapi kalau itu secara umum kita melihatnya. Tapi kalau kita mau lihat secara psikologi ya, bisa juga nyinyir itu karena merupakan suatu mekanisme pertahanan diri ya. Jadi defense mechanism, di mana orang merasa tersudutkan oleh suatu kondisi ya, dia merasa kurang nyaman atas kekurangannya, lalu kemudian dia pun mengeluarkan kritik yang menyindir orang lain ya. Kayak itu tadi tuh yang orang kaya padahal orang tuanya bukan orang kaya ya kan, dia kan sukses, atau sebaliknya ya, dia kan sukses karena itu bukan orang tuanya. Ya wajar aja kalau dia memang orang berpenampilan seperti itu ya. Katakanlah seorang artis yang berpakaian seksi, berpakaian rada terbuka, lalu kemudian nyinyir ya,
Nah, semestinya kan kita orang Indonesia berpenampilannya lebih sopan, masa pakaian kayak gitu sih terbuka auratnya gitu. Pokoknya iseng aja lah ya, mekanisme pertahanan diri. Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa apa dia sendiri tidak mampu untuk melakukan seperti itu karena dia bukan artis dan juga tidak punya baju seperti itu karena mungkin harganya mahal. Maka kemudian dia komentari bahwa perilaku seperti itu ya itu adalah karena ada sebab lain, faktor-faktor lain. Jadi oke, jadi persoalannya bagi kita sebenarnya kalau kalau kita merasa seperti itu, nyinyir pada orang lain, apalagi orang itu adalah teman kita sendiri, kan banyak tuh keluhan-keluhan kalau kita lihat dari medsos tuh, ada orang-orang yang suka nyindir-nyindir bahwa orang lain itu bersikap begini dan begitu kepada dia, atau juga mungkin ada konsultasi kepada seorang ustadz, saya ini gimana ya menghadapi tetangga saya yang nyinyir gitu kan, karena saya merasa bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan kayaknya seolah-olah selalu aja dikomentari sama orang itu gitu. Selalu mengatakan begini dan begitu ya, lalu si ustadz kemudian masih komentar, ibu merasa nggak apa yang dia lakukan gitu? Kalau nggak merasa ya ngapain dipikirin ya, artinya kan udah aja, biarin aja ya kan, kita nggak perlu terlalu pusing, terlalu berpikir tentang apa yang dilakukan orang lain gitu ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak nyinyir. Pertama kita tadi sadari bahwa itu nggak bagus, nggak sehat, apalagi untuk lingkungan, untuk pertemanan dan sebagainya, itu sama sekali sifatnya negatif. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa yang penting kan pada diri kita sendiri ya. Lebih baik kita fokus pada pengembangan diri kita sendiri ketimbang kita terus-terusan nyibukin orang lain. Saya kadang-kadang suka bingung juga sih, ada orang dalam WA group ya, WhatsApp group itu ada orang yang senantiasa nyinyir terhadap perilaku orang lain. Banyak sekali di WhatsApp group di mana-mana, WhatsApp group SMA, WhatsApp group SMP, WhatsApp group teman-teman, WhatsApp group A, B, C, selalu ada orang-orang yang unek-unek jadi selantiasa digunakan di sana, padahal yang dia sindir, yang dia kritik, yang dia nyinyir kan nggak ada di situ. Artinya tidak akan ada respon dari yang bersangkutan. Kalau dia bermaksud untuk mengkritik, ya kritik gimana orang nggak tahu, orang nggak dengar apa ya, apanya yang udah kritik. Kalau kritik kan sebaiknya ya kita, kalau memang kita itu kemudian memang mengenal orang yang kita kritik, ya kan menyampaikan sendiri secara terbuka, secara lebih baik, itu lebih konstruktif ya, lebih membangun ketimbang ngomong-ngomong di grup orang lain yang orang sendiri belum tentu sependapat dengan dia gitu ya. Oke, yang berikutnya sendiri mungkin untuk mengurangi kebiasaan nyinyir ini, bisa juga kita melakukan praktek empati. Bagaimana kalau kita yang digituin gitu? Kalau kita senantiasa menyindir orang lain, bagaimana andai kata kita yang disindir sama orang lain gitu, dinyinyirin orang lain, apakah kita akan tahan menerimanya? Apakah kita akan lega hati, kita akan legowo saja menerima apapun omongan orang yang negatif terhadap kita, atau kita terdorong emosi gitu? Kalau kita merasa terdorong emosi, merasa tidak senang dengan seperti itu, merasa tidak suka dikritik-kritik, tidak suka dinyindir, ya sebaiknya kan kita jangan melakukan itu pada orang lain dong. Itu namanya empati ya. Kita menempatkan diri pada sepatunya orang lain. Artinya kalau saya sendiri berlakukan seperti itu, kira-kira saya sendiri bagaimana? Kalau kita tidak ingin disakiti, tentu kita jangan menyakiti, kan wajar-wajar saja seperti itu ya. Terakhir barangkali saran saya adalah hindari deh kita bergaul dengan orang-orang yang dari lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang toksik, lingkungan yang seringkali mempengaruhi kita untuk kemudian kita jadi terdorong untuk bersikap hal yang sama. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa berpikir negatif, ya mungkin juga kita akan terbiasa juga ikut-ikutan berpikir negatif. Kalau kita berteman, bergaul, akrab dengan orang-orang yang biasa nyinyir, ya kemungkinan juga kita akan ikut-ikutan nyinyir. Jadi kebiasaan kita menganggap itu satu hal yang biasa-biasa saja, bukan satu hal yang sesuatu yang negatif ya. Kenapa? Kita menyadari bahwa dengan adanya sikap seperti itu mungkin saja akan memuncak menjadi bentuk-bentuk yang lebih ekstrim lagi. Bisa terjadi permusuhan, bisa terjadi rasa saling benci, bisa juga memuncak menjadi suatu perkelahian fisik. Kan banyak tuh tawuran-tawuran yang diawali dengan saling nyinyir satu kelompok dengan kelompok yang lain. Akhirnya mereka terdorong untuk melakukan suatu tindakan. Ingat, cara mindset kita berpikir akan keluar dalam bentuk komunikasi kita. Komunikasi kita itu akan keluar dalam suatu bentuk tindakan ya.
tindakan itu nanti akan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang akan menentukan masa depan kita. Artinya kalau kebiasaan kita ini terus-terusan sehingga kita sering bentrok dengan orang lain, sehingga kemudian kita menjadi terbatas karena kehilangan banyak teman yang kita sering serang tanpa sebab, pada akhirnya kan yang susah kita sendiri. Ya, masa depan kita akan menjadi lebih suram karena kita kehilangan orang-orang yang sebenarnya kita butuhkan. Ya, orang-orang yang kemudian jauh gara-gara kelakuan kita sendiri. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.